Di era sekarang, ilmu pengetahuan dan teknologi bukan lagi sebuah pilihan. Mereka adalah fondasi utama yang menentukan maju atau tidaknya sebuah negara. Hampir semua aspek kehidupan mulai dari kesehatan, pertanian, pendidikan, transportasi, sampai komunikasi, semuanya digerakkan oleh perkembangan sains dan teknologi. Karena itulah, negara yang mampu menguasai teknologi biasanya akan bergerak jauh lebih cepat dibandingkan negara yang hanya menjadi pengguna. Tapi persoalan muncul ketika kita melihat bahwa tidak semua negara punya kemampuan yang sama untuk mengembangkan teknologi. Negara-negara maju tumbuh menjadi pusat riset dunia, tempat lahirnya inovasi, dan pusat perusahaan multinasional raksasa yang menguasai pasar global. Sementara itu, negara berkembang seringkali hanya menjadi pasar atau bahkan hanya penyedia bahan mentah tanpa mendapatkan nilai tambah yang besar. Disinilah masalah underdevelopment atau keterbelakangan mulai terbentuk dari generasi ke generasi. Sebelum masuk lebih jauh, kita perlu memahami satu hal yang penting. Teknologi bukan sekedar mesin canggih atau alat elektronik modern. Teknologi mencakup pengetahuan ilmiah yang melandasinya keterampilan untuk menggunakan sistem, memperbaiki alat tersebut, serta organisasi atau sistem sosial yang memastikan teknologi itu bisa dipakai secara efektif. Misalnya, sebuah traktor pertanian hanyalah logam dan mesin jika tidak ada operator terlatih. Jika tidak ada sistem irigasi atau jika petani tidak memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana mengintegrasikan traktor tersebut ke sistem pertaniannya, jadi teknologi selalu lahir dari perpaduan ilmu, keterampilan manusia, dan sistem sosial. Karena teknologi dan ilmu pengetahuan begitu terhubung, maka masuk akal kalau negara yang menguasai iptek biasanya juga memimpin pembangunan. Negara maju punya universitas riset kelas dunia, anggaran R&D yang besar, laboratorium modern, dan perusahaan seperti Apple, Samsung, Google, Toyota, BMW, dan sebagainya. Perusahaan-perusahaan inilah yang menjadi pusat inovasi global. Mereka memproduksi teknologi yang menciptakan paten dan memegang kekuasaan besar dalam menentukan arah perkembangan dunia. Mereka tidak hanya beroperasi di satu negara, mereka menembus perbatasan, membangun cabang di mana-mana dan menciptakan pengaruh ekonomi dan politik yang sangat besar. Negara berkembang sebaliknya, menghadapi tantangan struktural yang jauh berbeda. Banyak negara berkembang masih bergulat dengan masalah dasar, seperti pendidikan berkualitas yang belum merata dan dana penelitian yang minim, ataupun laboratorium yang belum memadai hingga birokrasi yang lambat. Di beberapa negara, teknologi modern bahkan masih dianggap sebagai sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak tumbuh dari budaya lokal sehingga sulit diterima dan sulit diterapkan. Ini membuat banyak teknologi impor gagal memberikan dampak nyata. Sains dan teknologi di negara berkembang juga sering dipandang sebagai produk barat, sebuah bentuk dominasi budaya yang menciptakan jarak dan alienasi. Misalnya, teknologi pertanian atau kesehatan dari barat sering tidak memperhitungkan konteks budaya sosial dan geografis dari negara berkembang sendiri. Dampaknya, teknologi tersebut tidak cocok, bahkan bisa merusak sistem lokal yang sudah ada. Salah satu penyebab terbesar munculnya teknologi gap antara negara maju dan negara berkembang adalah sejarah kolonialisme. Pada masa kolonial, negara penjajah menguasai riset, mengeksploitasi SDA, dan membangun sistem teknologi yang hanya menguntungkan pihak mereka. Setelah merdeka, negara berkembang mewarisi sistem yang lemah, birokrasi yang meniru model kolonial, administrasi yang tidak efisien, dan ketergantungan pada pengetahuan dari luar. Akibatnya, negara berkembang tidak pernah benar-benar memiliki kapasitas otonom untuk membangun teknologi sendiri. Teknologi gap ini kemudian memunculkan serangkaian masalah lain.
Negara maju melompat cepat ke era digital, bioteknologi, energi terbarukan, dan kecerdasan buatan. Sementara itu, negara berkembang masih berjuang dengan teknologi dasar, listrik, alat produksi sederhana, dan infrastruktur yang minim. Ini seperti dua pelari yang berada di lintasan yang sama, tetapi satu pelari menggunakan sepatu super canggih, sementara yang lain bahkan belum punya sepatunya. Di bidang perdagangan global, ketidakadilan semakin terlihat. Negara berkembang mengekspor bahan mentah seperti mineral, kayu, rempah, atau hasil pertanian dengan harga yang murah. Negara maju lalu mengubah bahan tersebut menjadi barang jadi seperti obat-obatan, kendaraan, produk elektronik, ataupun kosmetik yang dijual kembali dengan nilai yang jauh lebih tinggi, yang menikmati keuntungan besar. Yang akan menikmati keuntungan besar adalah negara maju. Sementara negara berkembang tetap berada di posisi yang lemah dalam rantai produksi global. Contohnya, kita bisa lihat pada sektor pertanian. Revolusi hijau pada tahun 1960-an memang meningkatkan produksi pangan, tetapi juga menciptakan ketergantungan yang baru. Petani bergantung pada benih impor, pupuk kimia, dan pestisida dari perusahaan-perusahaan multinasional. Lingkungan menjadi rusak, petani kecil kalah bersaing, dan negara berkembang kembali harus mengeluarkan biaya besar untuk mempertahankan sistem pertanian yang tidak dirancang sesuai kebutuhan lokal. Dalam sektor tenaga kerja, teknologi padat modal juga membawa dampak yang memprihatinkan. Negara berkembang yang sebenarnya padat karya justru mengalami peningkatan pengangguran ketika teknologi modern diterapkan tanpa pertimbangan sosial. Mesin panen modern bisa menggantikan ratusan buruh tani. Mesin tekstil menggantikan penjahit lokal. Robot industri menggantikan pekerja pabrik dengan sangat cepat. Alih-alih menciptakan pekerjaan baru, teknologi malah mempersempit peluang ekonomi bagi kelompok rentan. Selanjutnya, ketergantungan teknologi menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Negara berkembang membeli teknologi dari negara maju, namun karena tidak memiliki akses penuh terhadap pengetahuan yang mendasarinya, misalnya algoritma, desain mesin, atau dokumen teknis, negara berkembang lalu hanya bisa menjadi pengguna, bukan pengembang. Ketika teknologinya rusak atau usang, mereka harus membeli lagi karena mereka tidak bisa memodifikasi atau mengembangkan sendiri. Mereka bergantung selamanya. Itulah akar dari underdevelopment yang bersifat struktural. Bahkan dalam isu lingkungan dan sumber daya alam, negara berkembang juga berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Banyak negara di selatan, terutama yang berada di zona tropis, memiliki kekayaan biodiversitas yang luar biasa. Tapi pengetahuan tentang kekayaan genetik itu sering diambil oleh perusahaan dari negara maju, dipatenkan dan kemudian dijual kembali. Keuntungan besar kembali ke utara, bukan ke pemilik sumber daya sebenarnya. Inilah yang membuat isu teknologi dan ilmu pengetahuan selalu terkait erat dengan keadilan global. Di tengah semua masalah ini muncul pertanyaan genting, bagaimana cara negara berkembang mengejar ketertinggalan? Disinilah transfer teknologi dianggap sebagai salah satu solusi. Transfer teknologi bukan hanya membawa mesin baru, tetapi juga membawa pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas bagi negara berkembang untuk membangun teknologinya sendiri. Lalu, bagaimana sebenarnya transfer teknologi dilakukan? Ada beberapa cara umum yang terjadi. Pertama adalah lisensi dan paten, di mana negara berkembang membeli hak untuk menggunakan teknologi tertentu dari negara maju. Mekanisme ini membuat negara berkembang memiliki akses ke teknologi modern,
tetapi seringkali tanpa mendapatkan pengetahuan penuh tentang bagaimana teknologi tersebut dibuat. Cara kedua adalah bantuan teknis, yaitu pengiriman tenaga ahli dari negara maju untuk melatih tenaga kerja lokal, memperkenalkan mesin baru, atau membangun kapasitas teknis dalam sektor-sektor strategis seperti kesehatan, energi, pertanian, dan industri. Cara ketiga adalah melalui investasi langsung perusahaan di multinasional. Perusahaan global membangun pabrik di negara berkembang, membawa teknologi, sistem produksi, dan standar kualitas internasional. Ini dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan memperkenalkan praktik industri modern. Cara keempat adalah melalui pelatihan SDM, mulai dari beasiswa sains dan teknologi, magang industri, hingga pertukaran program ilmiah. Cara ini adalah bentuk ahli teknologi yang paling berkelanjutan karena fokusnya ada pada manusianya, yang pada akhirnya akan menjadi pencipta teknologi baru di negara mereka sendiri. Sayangnya, transfer teknologi jadi jarang berjalan semudah itu. Ada banyak hambatan yang sering membuat proses ini tidak menghasilkan kemandirian, melainkan justru memperkuat ketergantungan. Hambatan pertama adalah hambatan teknis. Teknologi yang dikirim dari negara maju seringkali terlalu canggih, tidak sesuai dengan kemampuan SDM lokal, atau tidak cocok dengan kondisi sosial dan ekonomi negara berkembang. Teknologi padat modal misalnya, sangat tidak cocok untuk negara yang struktur ekonominya masih bertumpu pada tenaga kerja manusia. Hambatan kedua adalah biaya. Teknologi modern seringkali sangat mahal, baik untuk dibeli, dipelihara, maupun diperbaiki. Bahkan, biaya lisensi, royalti, dan suku cadang dapat menjadi beban besar bagi negara berkembang. Hambatan ketiga adalah hambatan budaya dan organisasi. Teknologi yang efektif di negara maju tidak selalu cocok ketika dipindahkan ke lingkungan sosial yang berbeda. Sistem manajemen etika profesional, cara kerja, dan struktur organisasi yang dibawa teknologi barat kadang tidak cocok dengan budaya kerja negara berkembang sehingga teknologinya tidak bisa berfungsi secara optimal. Hambatan keempat adalah hambatan politik dan administratif. Birokrasi yang lemah, korupsi, dan manajemen yang tidak efisien membuat teknologi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Teknologi canggih tidak akan berjalan jika lingkungan politik administratifnya tidak mendukung. Dalam konteks inilah, pengetahuan administratif itu sendiri dipandang sebagai sebuah teknologi sosial, sesuatu yang seharusnya ikut ditransfer tetapi seringkali diabaikan. Namun, transfer teknologi bukan tugas yang mudah. Ada banyak tantangan seperti biaya yang mahal, teknologi yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal, resistensi budaya, birokrasi yang lemah, hingga keterbatasan dalam kapasitas penelitian. Bahkan perusahaan multinasional sengaja membatasi informasi agar negara berkembang tetap bergantung dan tidak menjadi pesaing baru. Karena itu, transfer teknologi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai proses teknis pemindahan alat, sistem, atau perangkat dari satu negara ke negara yang lainnya. Transfer teknologi yang hanya berhenti pada aspek teknis justru beresiko menciptakan ketergantungan baru di mana negara berkembang menjadi pengguna pasif tanpa kemampuan untuk mengadaptasi, mengembangkan, dan mengendalikan teknologi tersebut secara mandiri. Oleh sebab itu, transfer teknologi harus disertai perubahan struktural yang menyentuh fondasi pembangunan nasional. Perubahan struktural ini mencakup penguatan sistem pendidikan tinggi sebagai pusat produksi pengetahuan dan inovasi. Perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengajaran, tapi juga sebagai motor riset, pengembangan teknologi, dan penciptaan sumber daya manusia yang kritis serta adaptatif
terhadap perubahan. Tanpa pendidikan yang tinggi yang kuat, teknologi akan tetap menjadi barang impor yang tidak berkelanjutan. Selain itu, pembangunan pusat riset nasional terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pembangunan menjadi keharusan. Pusat riset harus mampu menjembatani dunia akademik, industri, dan pemerintah sehingga inovasi tidak berhenti pada laboratorium, tetapi dapat diterjemahkan menjadi solusi nyata bagi permasalahan masyarakat. Dalam konteks ini, riset bukan sekedar aktivitas ilmiah, melainkan instrumen strategis untuk kemandirian, teknologi, dan daya saing nasional. Aspek lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kapasitas profesional administratif. Teknologi canggih tidak akan berjalan efektif tanpa aparatur yang mampu merancang kebijakan, mengelola sistem, dan mengambil keputusan berbasis data. Administrasi publik dituntut untuk memahami logika teknologi, etika penggunaannya, serta dampak sosial yang akan ditimbulkan nantinya. Tanpa kapasitas administratif yang memadai, teknologi justru dapat memperlebar kesenjangan dan menciptakan inefisiensi baru. Lebih jauh lagi, transfer teknologi harus disertai dengan pemahaman terhadap teknologi sosial, yaitu cara teknologi berinteraksi dengan budaya, nilai, struktur sosial, dan pola perilaku masyarakat. Setiap inovasi teknologi membawa konsekuensi sosial tertentu, sehingga penerapannya harus disesuaikan dengan konteks lokal. Teknologi yang berhasil di suatu negara belum tentu efektif di negara lain jika mengabaikan realitas sosial dan budaya setempat. Disinilah kemandirian teknologi menjadi tujuan penting. Negara berkembang harus membangun teori, metodologi, dan paradigma pembangunan sendiri, bukan sekedar meniru model barat. Pengetahuan lokal harus dihargai dan dipadukan dengan teknologi modern. Kerjasama antar negara berkembang juga harus diperkuat agar tidak selalu bergantung pada negara maju. Pada akhirnya, transfer teknologi menjadi krusial karena ia membuka pintu kemandirian. Tanpa penguasaan iptek, negara berkembang akan selamanya berada di pinggiran perkembangan global. Tetapi dengan penguatan kapasitas nasional, negara berkembang bisa menciptakan teknologinya sendiri, menyesuaikan dengan kebutuhan lokal, dan menggunakan iptek sebagai alat untuk melompat menuju masa depan yang lebih adil. Inilah inti hubungan antara sains, teknologi, transfer, dan underdevelopment. Keterbelakangan bukan hanya soal kemiskinan atau kurangnya alat. Ia adalah hasil dari hubungan global yang timpang, ketergantungan struktural, dan kurangnya kapasitas iptek dalam negeri. Dan solusinya bukan sekedar membeli teknologi dari luar, tapi membangun kemampuan untuk menciptakan teknologi sendiri sehingga negara berkembang dapat menentukan masa depannya tanpa bergantung pada negara lain.